Saya menyimpan tas belanja tersembunyi di bagasi mobil seperti rahasia kotor, menunggu suami pergi kerja agar saya bisa menyelinapkannya masuk. Garasi kami terlihat seperti ruang belakang toko retail, tapi rekening bank kami terlihat seperti TKP. Suami saya adalah akuntan yang mengelola keuangan perusahaan multijuta dolar, tapi saya telah menyembunyikan $68.000 hutang kartu kredit darinya. Ironinya akan lucu jika tidak menghancurkan pernikahan kami. Saya katakan pada putri saya gaun barunya dari Tante, atau diskon terlalu baik untuk dilewatkan. Dia 7 tahun dan mempercayai saya sepenuhnya. Mengajari anak saya berbohong menghancurkan hati saya lebih dari tagihan kartu kredit. Euforia dari membeli sesuatu baru bertahan sekitar 20 menit. Lalu rasa malu muncul, diikuti panik menyembunyikan bukti. Ini siklus melelahkan yang menjalani hidup saya selama 3 tahun. Ibu mertua saya berkunjung dan berkomentar tentang semua barang baru bagus kami. Senyum bangganya membuat saya ingin menghilang. Tekanan budaya untuk menunjukkan kesuksesan benar-benar memiskinkan kami. Saya memiliki sistem, pakaian baru langsung ke Binatu untuk menghilangkan label dan bau, lalu dicampur dengan pakaian lama. Suami belum memperhatikan, tapi kepercayaannya terkikis dengan setiap rahasia. Laporan kartu kredit datang ke kantor saya, bukan rumah kami. Saya mencegatnya seperti rahasia nasional. Setiap amplop terasa seperti batu lain di dinding antara saya dan suami. Suami saya bertanya mengapa saya begitu menjaga jarak akhir-akhir ini. Saya katakan pekerjaan stres. Stres sebenarnya adalah menghitung berapa lama sampai rumah kartu finansial kami runtuh pada keluarga. Saya menemukan penawaran kartu kredit di surat rumah dan mengalami serangan panik penuh. Tangan saya gemetar begitu parah sampai sulit merobeknya. Ketakutan ketahuan secara fisik menghancurkan saya. Putri saya bertanya apakah kami kaya karena memiliki banyak barang bagus. Saya katakan kami nyaman, tapi kata terasa seperti kebohongan. Kami sebenarnya satu pembayaran terlewat dari bencana. Saya bertemu Dr. Sharma di acara jaringan wanita. Dia memandang saya dengan mata tahu dan berkata, "Kantung di bawah mata Anda bukan dari kurang tidur, kan?" Dia melihat langsung melalui saya. Dr. Sharma berbagi bahwa dia hampir kehilangan pernikahan karena kecanduan belanja 15 tahun lalu. Mendengar kisah malu orang lain membuat saya menangis tepat di acara hotel mewah. Dia menjelaskan bahwa kecanduan belanja bukan tentang barang, ini tentang mengisi kekosongan emosional. Setiap pembelian adalah saya mencoba membeli perasaan cukup. Wawasan itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Tugas pertama saya adalah menghitung total hutang rahasia. Melihat angka $68.000 tertulis membuat saya secara fisik sakit. Kebenaran bahkan lebih buruk daripada yang saya takuti. Saya harus mengaku pada suami. Malam sebelumnya, saya tidak tidur sama sekali. Saya berlatih kata-kata di kepala, tapi tidak ada yang mempersiapkan saya untuk benar-benar mengatakannya. Pengakuan adalah momen tersulit hidup saya. Saya tunjukkan spreadsheet, laporan tersembunyi, segalanya. Wajahnya berubah dari kebingungan ke sakit ke kehancuran absolut. Dia tidak berteriak, hanya bertanya, "Mengapa Anda tidak mempercayai saya?" Pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Saya telah merusak kepercayaan yang menjadi fondasi pernikahan 12 tahun kami. Kami memulai terapi finansial dengan Dr. Sharma bersama. Sesi pertama kebanyakan diam dan air mata. Tapi kami di ruangan sama, menghadapi masalah sama, untuk pertama kalinya. Kami membuat anggaran keluarga jujur pertama. Melihat angka nyata kami daripada angka palsu saya menakutkan tapi juga membebaskan. Kebenaran benar-benar membebaskan Anda, bahkan ketika menyakitkan. Saya menjual pembelian tersembunyi pertama online. Menonton tas desainer yang saya sembunyikan pergi ke pemilik baru terasa seperti menurunkan paun rasa malu. Barang tidak pernah menjadi masalah. Suami saya mengambil alih pembayaran tagihan sementara. Melepaskan kendali finansial menakutkan, tapi diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan. Setiap tagihan dia bayar terasa seperti batu di fondasi baru kami. Kami melunasi kartu kredit pertama sepenuhnya. Menonton saldo itu mencapai nol terasa lebih memuaskan daripada euforia belanja. Pencapaian nyata versus pelarian sementara. Saya memulai bisnis sampingan menggunakan keterampilan pemasaran. Penghasilan tambahan langsung ke pelunasan hutang. Membangun daripada mengonsumsi terasa sangat kuat dan menyembuhkan. Putri saya memperhatikan kami tidak mendapat banyak paket. Saya katakan kami fokus pada pengalaman daripada barang. Untuk pertama kali, itu bukan kebohongan.
Kami memiliki liburan tunai pertama. Tidak ada kartu kredit, tidak ada pengeluaran tersembunyi, hanya anggaran jujur. Kebebasan dari rahasia finansial membuat perjalanan lebih santai daripada resor mewah. Ibu mertua berkunjung dan berkomentar betapa damai rumah kami terasa. Dia tidak bermaksud finansial, tapi itulah yang berubah. Kekacauan hilang karena rahasia hilang. Kami melunasi kartu kredit terakhir. Membakar kartu yang dipotong terasa seperti upacara keagamaan. Kami bebas dari hutang dan bebas dari rahasia yang hampir menghancurkan kami. Suami dan saya mulai perencanaan finansial bersama untuk masa depan. Menetapkan tujuan bersama daripada bersembunyi terasa seperti pengantin baru lagi, tapi lebih bijaksana. Saya memulai grup dukungan untuk wanita dengan kecanduan belanja. Membantu orang lain menghindari kesalahan saya terasa seperti membuat perjalanan menyakitkan bermakna. Kekacauan saya menjadi pesan saya. Bagasi mobil saya kosong sekarang kecuali bahan makanan dan perlengkapan sepak bola. Tidak ada lagi tas belanja tersembunyi, tidak ada lagi rahasia. Ruang mewakili kebebasan yang kami perjuangkan keras. Kami membeli investasi pertama, properti sewaan. Dokumen terasa surreal setelah semua aplikasi kartu kredit. Kami membangun kekayaan daripada mengumpulkan barang. Putri saya memahami uang dengan cara sehat sekarang. Dia melihat orang tuanya bekerja bersama daripada bersembunyi. Siklus rahasia finansial berakhir dengan generasinya. Dr. Sharma dan saya masih bertemu, tapi sekarang sebagai kolega membantu orang lain. Dia mengatakan saya menjadi mentor yang saya butuhkan 3 tahun lalu. Murid benar-benar menjadi guru. Saya masih berbelanja kadang-kadang, tapi sekarang sadar dan dalam anggaran. Kegembiraan datang dari menemukan tepat yang kami butuhkan dengan harga baik, bukan dari adrenalin rahasia. Pernikahan kami lebih kuat sekarang daripada sebelum krisis. Kami telah melalui api dan keluar di tempat bersama. Kepercayaan yang kami bangun lebih dalam daripada yang kami mulai. Kami memulai dana kuliah untuk putri kami. Membuat setoran pertama terasa seperti memutus generasi disfungsi finansial. Dia akan mewarisi kebijaksanaan daripada hutang. Wanita yang menyembunyikan pembelian belajar bahwa kekayaan sejati tidak di lemari penuh pakaian. Itu di hati penuh kepercayaan dan rekening bank penuh keamanan. Barang rusak, tapi integritas berkembang. Sekarang ketika paket tiba, mereka diharapkan dan dianggarkan. Bel pintu tidak memicu panik lagi. Rumah kami dipenuhi kedamaian daripada rahasia, dan itu harta paling berharga.